Ada kalimat perbaiki penampilanmu, ceriakanlah wajahmu, wajahmu bikin ceria, maka akan berubahlah hidupmu. Bismillah, alhamdulillah, wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman yang sudah hadir semuanya, ya, yang sudah hadir salam tadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan yang baru hadir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada kalimat perbaiki penampilanmu, ceriakanlah wajahmu, wajahmu bikin ceria, maka akan berubahlah hidupmu. Kayaknya saya pernah ngomong ini juga dah, edukasi tentang ini deh. Teman-teman, seringkali kita tuh mencari perubahan hidup tuh pada hal-hal besar yang terasa jauh dan lebih rumit. Seringkali kita mencari perubahan hidup tuh pada hal-hal yang besar dan jauh lebih rumit. Kita menunggu keadaan itu membaik, orang lain berubah, atau dunia menjadi lebih ramah kepada Anda gitu. Padahal perubahan paling awal, number one, dan paling dekat, sering luput. Sering kita nggak baca, nggak sadar dari perhatian karena terlalu sesederhana sekali. Dia hadir pada cara kita menata diri loh teman-teman. Cara kita menatap hari dan cara kita memperlakukan wajah yang setiap pagi menatap di balik cermin itu. Artinya wajah kita sendiri teman-teman. Makanya secara ilmu batin, ilmu rasa atau psikologis, penampilan dan ekspresi wajah bukan sekedar kulit luar kawan-kawan. Wajah, penampilan yang rapi, yang baik, yang menyenangkan. Dia adalah pesan yang dikirim jiwa kepada diri sendiri dan kepada dunia. Secara sosial manusia tuh merespon energi sebelum kata-kata loh teman-teman. Wajah yang cerah dan rapi itu bukan soal pamer. Rambut yang dipirang-pirangin gitu kan. Itu bukan soal pamer, melainkan tanda bahwa seseorang menghargai hidup yang sedang dia jalani. Maka dari titik yang kecil, yang mudah, yang simpel, yang gak pernah kita baca dan tanpa kita sadari itu teman-teman. Di titik inilah teman-teman, perubahan besar tuh seringkali diam-diam itu bermula loh. Benar teman-teman. Pertama ya, ini edukasinya. Penampilan itu adalah bahasa pertama sebelum kata-kata teman-teman. Penampilan itu bahasa pertama sebelum keluar kata-kata kalimat loh. Ya. Maka teman-teman harus paham. Ya, harus paham tuh. Ya. Makanya saya selalu mengulang-ulang terus sama teman-teman. Ya. Penampilan adalah bahasa pertama sebelum kata-kata. Sebelum seseorang mendengar isi pikiran kalian, dia lebih dahulu menangkap cara kita hadir dengan wajah kita. Kalau kita diawali wajahnya cemberut, ruwet, mumet, ya kan? Muka udah kayak pas giliran buka komal, muka kayak orang mau makan orang. Orang buka komal tuh kayak orang mau makan orang, mata juling-julingin, mulut dimenyon-menyonin gitu kan. Udah kayak ini teman-teman, udah kayak lapar kagak, kayak orang mau makan orang gitu kan, ngeri kali bah. Itu biasanya itu terjadi karena apa coba? Paham nggak teman-teman? Saya selalu bilang, teman-teman tuh nggak pernah sadar loh. Ketika teman-teman paham tentang kalimat-kalimat yang saya sampaikan. Sebelum seseorang mendengar isi pikiran kita, ya, dia lebih dulu menangkap cara kita hadir. Penampilan yang terawat bukan tentang kemewahan, teman-teman. Bener. Bukan tentang kemewahan, percayalah itu. Ya. Ya. Ini yang penting teman-teman harus sadari itu. Makanya saya selalu mengulang-ulang itu untuk teman-teman. Setiap kali apapun teman-teman lakukan, yuk pahami dulu. Ya, penampilan yang terawat tuh bukan tentang mewah, beli make up, beli ini yang mahal-mahal, tapi tentang kesadaran diri kita. Saat kita menampilkan diri kita, sejatinya kita sedang berkata pada
hidup bahwa dirimu tuh layak dihormati. Rasa hormat itu pelan-pelan kembali kepada diri kita sendiri dalam bentuk kepercayaan diri dan keberanian untuk melangkah. Lah kalau kalian aja nggak menghargai diri kalian, gimana caranya orang lain menghargai kalian? Kalau kalian nggak hepan dengan diri kalian, apalagi dunia, mau gimana mau hepan sama kalian? Ya, itu yang kalian harus sadari teman-teman. Ya, makanya saya selalu bilang buat teman-teman, ya, untuk belajar, ya. Belajar untuk apa? Untuk memahami, ya, memahami diri. Bentar ini apa sih ya? Aduh, aturan. Pertama sebelum kata-kata tuh keluar, makanya kita harus ada rasa hormat. Itu pelan-pelan kembali pada diri kita, bentuk kepercayaan diri dan keberanian diri untuk melangkah. Banyak di antara kita itu, teman-teman, bagaimana kita ingin menghargai alam orang lain kalau kita sendiri nggak menghargai loh. Maka belajarnya itu dari diri sendiri. Hargai dulu dirimu. Bagaimana kau bisa menghargai dirimu? Ya, kalau kamu saja tidak menghargai dirimu sendiri, bagaimana alam mau bersahabat sama kamu? Orang kamu aja nggak bersahabat kok. Kan gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah ini belajar tuh. Belajar untuk paham tentang diri tadi ya. Semuanya itu kembali kepada individu kita. Yang kedua, wajah yang ceria itu menenangkan batin yang gelisah loh teman-teman. Kalau wajah kita ceria, nyaman, makanya coba lihat kalau anak-anak. Ya, kalau kita itu pengen ngobrol sama anak-anak, kita ceria tuh anak-anak berani itu ke kita dekat. Tapi kalau kitanya cemberut, ruwet, mumet, wih, itu pasti itu akan terjadi beleng-beleng tuh teman-teman. Iya beneran. Makanya teman-teman harus sadar diri tuh. Kalau sama anak kecil, janganlah terlalu ruwet, bikin ruwet, muka yang ceria. Maka anak kecil yang bersih itu akan dekat sama kita hingga nyenengin kita. Tapi kalau kita aja mukanya udah ruwet, gimana kita mau disenengin sama anak-anak? Jauh. Kayak saya kadang kalau udah ada ponakan nawak gitu kan. Sama saya kadang udah bikin ruwet-ruwet aja saya bercandain gitu kan. Padahal kita kalau lagi capek, lelah, aduh sana, pusing, lagi ruwet nih gitu. Kayak gitu kadang saya. Nah jadi wajah ceria tuh menenangkan batin yang lagi gelisah. Tapi kalau anak-anak lagi nangis terus kita langsung apa sih, kenapa sih, itu anak kecil tuh tenang. Sebaliknya kalau kita wajahnya dekat udah ruwet, bikin wah udah nggak enak, maka wajah itu penting. Ekspresi wajah itu memiliki hubungan langsung dengan keadaan jiwa. Senyum yang diupayakan seringkali mendahului ketenangan yang datangnya kemudian. Ketika wajah kita dicerahkan dengan niat yang benar-benar dari hati yang paling dalam, sistem yang kalau bahasa kita tuh sistem emosi itu ikut merespon. Beban terasa lebih ringan, bukan karena masalahnya hilang, bukan, tapi karena jiwa nggak lagi memeluknya dengan wajah muram dan putus asa. Paham nggak teman-teman? Dari wajah loh, itu diawali dari wajah. Makanya merawat diri itu adalah bentuk kasih yang sering diremehkan sama kita. Coba kalau kita giliran pas mau kondangan, kan kita cakep-cakepin dandan, betul nggak sih teman-teman? Iya kan? Itu faktanya tuh kayak gitu tuh. Akhirnya kita tuh merasa kayaknya kalau kondangan tuh kita merasa waktu tuh benar-benar full dihargai. Tapi ketika di rumah kita nggak pernah merasa tuh gue tuh harus dandan untuk suami, niatnya untuk ibadah. Itu pasti keren lagi tuh kalau kayak gitu tuh teman-teman. Kita melupakan hal-hal yang kayak gitu tuh teman-teman tuh. Padahal merawat diri itu adalah bentuk kasih sayang yang sering kita remehkan. Kalau kalian merawat diri kalian berarti kalian lagi sayang sama diri kalian sendiri. Iya. Makanya itu penting tuh. Teman-teman harus belajar tuh. Ya. Jangan lupa tuh. Ya. Di sana itu layak untuk tumbuh. Jiwa yang merasa layak akan lebih mudah berharap, lebih berani bermimpi, nggak mudah runtuh oleh penilaian orang lain karena sering berdandan. Ya.
merawat diri. Sering kita lupa sama begituan tuh, kadang lupa, aneh jadinya. Makanya saya bilang sama teman-teman, cobalah belajar lah. Belajar untuk lebih pinter lagi merawat diri. Nah, yang keempat, energi positif itu mengalir dari hal-hal yang tampak sederhana. Apa deh? Enggak. Lingkungan sosial itu beraksi dengan energi yang kita bawa loh teman-teman. Wajah yang cerah, membuka percakapan, memperlambat jarak, mengundang kehangatan. Tapi kalau kita nggak sadari itu, ya itu lewat. Makanya kalau nggak pernah kita sadari, perubahan kecil ini menggeser banyak hal loh. Peluang datang kadang lebih ramah, relasi terasa lebih ringan, dan hidup mulai bergerak dengan irama yang berbeda. Itu cuman dimulai dari energi positif yang mengalir dari hal yang tampak sederhana, dari wajah kita teman-teman. Penampilan, buka komal, dan segala macam. Lalu apalagi, ada perubahan luar yang memancing perubahan dalam teman-teman. Saat penampilan dibenahi dan wajah itu kita bikin ceria, kita dandan, ya kita fresh gitu kan. Jiwa tuh ikut menyesuaikan diri loh. Ada dialog halus yang terjadi di dalam batin teman-teman. Seolah kita tuh sedang berkata bahwa hari ini layak dijalani dengan sungguh-sungguh gitu loh. Maka dari sinilah disiplin diri itu tumbuh. Harapan jadi menguat. Hidup perlahan berubah arah tanpa paksaan. Gak perlu dipaksa. Maka buat sahabat-sahabat sekalian, jika perubahan hidup itu bisa dimulai dari cara kita merawat diri kita, wajah kita hari ini, bagian mana dari diri kita yang selama ini paling kita abaikan? Coba. Yuk rawat wajah. Terus ya syukur-syukur body semuanya dirawat. Itu tanda kita menghargai hidup. Coba lihat kalau orang-orang yang abai, orang-orang yang kadang kelihatannya masa bodoh gitu. Dia nggak akan rawat diri. Kenapa? Dia aja apatis sama dirinya sendiri, apalagi sama orang lain. Dia aja masa bodoh sebedeting sama dirinya, apalagi orang lain. Itu fakta yang nggak bisa kita pungkiri. Maka perbaiki penampilanmu, ceriakanlah wajahmu, ya, fisikmu, maka akan berubah hidup kita. Sampai sini paham? Itu karena Ani tadi nyeletuk, jadi ada ilmu yang bisa kita ambil teman-teman. Ya. Ada keluhan yang lain? Lah, suami yang paham agama, dia gimana Ustadz ketika padahal dia paham agama Ustadz, tapi dia selalu memihak kepada ibu Ustadz. Nah, itu kan ada video juga tuh. Benar Bunda nih yang lagi WhatsApp ini. Dia paham Ustadz agama, tapi dia terlalu berpihak tuh sama ibunya. Itu gimana Ustadz? Dia menutup sendiri luka saya sebagai istrinya. Masya Allah. Ini pelajaran luar biasa nih buat teman-teman nih. Ya mudah-mudahan sih bisa mengedukasi sih. Kalau saya pribadi kadang ya mohon maaf gitu ya. Buat para suami yang paham agama tapi tidak memihak, bahasa kita tuh tidak memihak ibu ya. Tidak memihak ibu sambil menutup mata pada luka istri. Ingat, tema yang saya ambil ini mengajak kita tuh untuk menebus lapisan terdalam dari pemahaman beragama yang sering disederhanakan menjadi simbol. Kayak jadi hafalan doang, posisi sosial saja. Banyak orang mengira pemahaman agama diukur dari seberapa fasih lisan berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan segala macam. Seberapa rapi identitas religius dikenakan. Atau seberapa kuat peran sebagai pemimpin keluarga dipertahankan. Padahal agama sejati selalu berakar pada kepekaan nurani teman-teman. Pada kemampuan melihat manusia lain bukan sebagai objek kuasa, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga martabatnya. Ingat wahai para suami yang ngerti agama nih, yang katanya dari pondok, udah pinter ngaji. Secara ilmu batin dan juga sosial, nggak sedikit suami yang terjebak pada ilusi kesolehan. Dia merasa telah berlaku benar karena memuliakan ibunya, tapi menutup mata terhadap luka istrinya. Hati-hati tuh. Hati-hati tuh. Dan disinilah kesadaran tuh diuji. Wahai para laki-laki yang ngaku udah soleh, mondok,
lulusan pondok. Apakah agama dipahami sebagai jalan penyembuhan dan keadilan atau sekedar alat pembenaran peran saja? Kenapa? Sebab agama yang matang tuh nggak pernah meminta seseorang memilih satu perempuan untuk dihormati dengan cara mengorbankan perempuan lain yang seharusnya dilindungi. Pertama, teman-teman, agama tuh lahir untuk menjaga bukan melukai. Ingat itu. Agama lahir untuk menjaga bukan untuk melukai. Tiba-tiba ada agama bahkan bukan cuman manusia dilukai, Tuhan dilukai. Bun-bun pula, ini bahaya tuh. Agama lahir untuk menjaga bukan melukai. Hakikat agama itu adalah menjaga jiwa, bukan membun-bun jiwa. Bukan malah meremukkannya. Seorang suami yang memahami agama akan bertanya pada dirinya sendiri, apakah tindakannya menenangkan atau justru melukai? Ketika istri terluka secara emosional atau fisik, maka disitulah alarm spiritualnya seharusnya berbunyi, bukan dibungkam oleh ego atau dalih kepemimpinan. Ya, paham ya? Ini wahai para suami nih, yang katanya mondok, ngaji, udah paham, udah bisa, udah pinter. Yang kedua, memuliakan ibu, memuliakan, menghormati ibu, tidak berarti harus meniadakan istri. Paham ya? Memuliakan ibu, kakak, adik, wahai para suami, itu ya tidak berarti harus meniadakan istri. Ibu memang memiliki kedudukan yang agung, tapi istri bukan manusia kelas 2. Paham? Agama tidak pernah mengajarkan hierarki cinta yang saling meniadakan. Memuliakan ibu adalah kewajiban, tetapi melukai istri demi menyenangkan ibu bukanlah bentuk bakti, bukan. Melainkan kegagalan memahami keadilan relasi. Paham, teman-teman? Ini wahai suami istri yang lagi dengerin, yang mudah-mudahan bareng sama suaminya paham omongan saya. Lanjut, luka istri itu adalah pesan yang sering diabaikan oleh para suami-suami yang katanya udah soleh, ngerti Quran, ngerti hadis. Luka istri itu adalah pesan yang sering diabaikan. Makanya secara ilmu batin, ilmu jiwa, ya, luka yang dipendam itu akan berubah menjadi jarak. Akhirnya jadi dingin tuh, ya, dan juga kelelahan batin akhirnya itu. Banyak istri itu berhenti bersuara. Banyak istri berhenti bersuara bukan karena nggak sakit, tapi karena lelah tidak didengar. Suami yang paham agama seharusnya peka membaca bahasa diam, bukan justru memanfaatkannya. Ya. Lalu apa? Buat bunda yang sudah DM, mungkin ada suaminya, ingat, kepemimpinan tidak identik dengan kekuasaan. Dalam struktur sosial, suami sering disebut pemimpin keluarga. Tapi kepemimpinan sejati itu diukur dari kemampuan merawat, bukan mengatur dengan paksaan. Ingat itu. Karena ketika nanti kepemimpinan berubah menjadi dominasi, agama tuh kehilangan ruhnya dan hanya menyisakan simbol kosong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Lanjut ya. Kesolehan itu diuji di ruang privat, teman-teman. Banyak orang yang udah ngaji, mondok, ngerti Quran, ngerti hadis, nahu, sorob, mantik, balaghah, bayan, dan segala macamnya. Banyak orang yang tanpa soleh di ruang publik, tapi gagal di ruang domestik. Padahal justru di dalam rumah kesolehan tuh diuji paling jujur, teman-teman. Cara seorang suami berbicara kepada istrinya, mendengarkan keluhannya, dan mengakui kesalahannya, itu adalah cermin paling jernih dari pemahaman agamanya. Ingat itu. Maka wahai para suami-suami yang udah ngaku lulus pondok, ngaji, dan segala macam, ingat ya, menutup mata itu adalah bentuk kekerasan pasif. Paham?
Iya, karena itulah menutup mata itu adalah bentuk kekerasan pasif. Nggak semua kekerasan tuh berbentuk teriakan atau pukulan. Mengabaikan luka, meremehkan perasaan, dan membiarkan ketidakadilan terjadi adalah kekerasan yang halus tapi sangat merusak dalam rumah tangga. Hati-hati. Agama tuh nggak pernah berpihak pada ketidakpedulian yang membunuh perlahan. Paham ya? Wahai orang-orang suami-suami yang aku udah soleh, ngaji, udah pihak, udah paham, hati-hati tuh. Lanjut, istri itu bukan ladang pengorbanan ego. Wahai suami-suami yang soleh, yang udah bisa ngaji Quran dan segala macamnya. Istri bukan ladang pengorbanan ego. Banyak perempuan diajarkan untuk bersabar tanpa batas. Seolah-olah kesabaran adalah kewajiban sepihak saja. Padahal kesabaran dalam agama selalu berdampingan dengan keadilan. Menuntut istri terus mengalah demi menjaga citra suami atau keluarga itu adalah bentuk eksploitasi emosional yang sering disamarkan sebagai kesolehan. Salah itu. Woi. Akhirnya apa? Nanti ada tahap anak belajar dari cara ayah mencintai ibunya. Anak itu nggak hanya mendengar nasihat. Mereka tuh menyerap teladan kita sebagai ayah. Cara ayah memperlakukan ibu akan menjadi cetak biru hubungan anak di masa depan. Maka suami yang paham agama akan sadar bahwa setiap luka yang ia abaikan sedang diwariskan sebagai pola yang berbahaya. Hati-hati teman-teman. Agama yang hidup itu selalu berpihak pada yang terluka. Makanya secara filosofis, nilai spiritual tuh selalu condong kepada mereka yang disakiti, teman-teman. Itu secara filosofis tuh. Nilai spiritual itu selalu condong kepada mereka yang disakiti, bukan yang merasa berkuasa, bukan. Ya. Ketika seorang istri terluka, suara agamalah yang seharusnya pertama kali membelanya. Bukan justru membungkamnya atas nama harmoni semu, Kesadaran itu sebagai bentuk taubat terdalam, teman-teman. Kesadaran itu sebagai bentuk taubatan nasuha yang paling terdalam. Taubat itu bukan hanya soal hubungan dengan Tuhan, tetapi juga keberanian mengakui luka yang kita sebabkan pada manusia lain. Ingat itu. Suami yang benar-benar paham agama akan berani dia bercermin, meminta maaf dan juga berubah. Maka disitulah agama tidak lagi menjadi identitas, melainkan jalan untuk pemulihannya. Maka saran saya, Bunda yang sudah DM Japri saya yang ada suaminya, yuk, jika selama ini agama membuat kita merasa benar, tetapi orang yang paling dekat denganmu justru terluka, keberanian apa yang sebenarnya belum berani kamu hadapi dalam dirimu sendiri? Yuk, berubah. Allah ta'ala a'lam bishawab. Itu Bunda. Allah. Jadi suami, ingat ya, suami menghormati istri yang menghormati dirinya sendiri. Ada perempuan yang kehadirannya tuh tenang, ucapannya lembut, langkahnya sederhana, tapi sikapnya membuat orang lain otomatis menaruh hormat loh. Bukan karena dia keras, cerewet, nggak perlu disuruh belajar cerewet tuh mama, udah pasti otomatis kok. Ya, ingat. Ya, saya ulang nih, ada perempuan yang kehadirannya tenang, ucapannya lembut, langkahnya sederhana, tapi sikapnya membuat orang lain otomatis menaruh hormat. Bukan karena dia keras, cerewet, nggak perlu itu udah natural tuh dari sononya udah. Bukan karena dia mendominasi, melainkan karena dia itu berdiri utuh di dalam dirinya sendiri. Dia tahu siapa dirinya, apa batasannya, dan apa nilai yang tidak bisa ditawar. Maka dalam relasi suami istri, kualitas ini memiliki dampak psikologis yang dalam, teman-teman. Ketika seorang istri menghormati dirinya sendiri, dia sedang mengirimkan pesan sunyi tentang martabat dirinya, tentang nilai diri, dan tentang bagaimana dia layak diperlakukan.
Secara sosial kawan-kawan, banyak perempuan diajarkan untuk berkorban tanpa batas, betul nggak? Menyesuaikan diri tanpa suara, dan mencintai dengan cara menghilangkan dirinya sendiri. Tapi cinta yang tumbuh dari pengabaian diri justru melahirkan relasi yang timpang. Suami itu tidak belajar menghormati akhirnya, karena tidak ada contoh yang menunjukkan bahwa penghormatan itu perlu. Sebaliknya, ketika istri menjaga harga dirinya dengan tenang, tanpa drama, apalagi pakai dracin juga lagi, ancaman, disitulah hormat itu tumbuh secara alami, bukan karena diminta, tetapi karena merasa dia terasa pantas untuk dihormati. Ya. Menghormati diri itu adalah pondasi relasi sehat, teman-teman. Seorang istri yang menghormati dirinya sendiri tidak menunggu orang lain menentukan nilainya. Dia mengenal batas fisik, emosional, dan mentalnya. Dari batas itulah relasi itu menjadi jelas. Suami pun belajar bahwa hubungan ini dibangun di atas dua individu yang utuh. Bukan satu yang larut dan satu yang dominan, bukan. Dan harga diri terpancar tanpa perlu suara keras loh, teman-teman. Penghormatan diri tidak selalu hadir dalam kata tegas atau sikap keras. Ya. Dia justru sering muncul dalam ketenangan, istiqomah atau konsisten, dan juga kejelasan sikapnya. Ketika istri tidak merendahkan dirinya sendiri, tidak bercanda tentang kekurangannya dengan menyakiti diri, suami itu menangkap pesan bahwa perempuan di hadapannya memiliki martabat yang layak untuk dijaga. Itu teman-teman. Karena nanti gini, batas yang sehat tuh melahirkan rasa aman, teman-teman. Iya, batas yang sehat tuh melahirkan rasa aman. Batas tuh bukan dinding, bukan, melainkan penanda. Istri yang tahu kapan berkata iya dan kapan berkata tidak, itu akan menciptakan rasa aman dalam hubungan. Maka secara ilmu rasa, ilmu batin, ilmu psikologis, kejelasan ini membantu suami memahami ruangnya. Sehingga hormat itu tumbuh dari ketakutan, tetapi dari pengertian, bukan dari ketakutan. Tapi dia mengerti. Banyak kan suami-suami takut istri. Tapi bukan karena dia ngerti. Ya. Maka di sini menghormati diri mencegah cinta yang menyakiti. Faham teman-teman? Menghormati diri itu mencegah cinta yang menyakiti. Banyak luka dalam rumah tangga tuh teman-teman, itu berawal dari cinta yang kehilangan diri loh. Istri yang menghormati dirinya sendiri tidak membenarkan perlakuan melukai atas nama kesabaran. Faham? Sabar, padahal dia terluka. Beleng-beleng. Ya, istri yang menghormati dirinya sendiri tidak membenarkan perlakuan yang melukai atas nama kesabaran. Faham? Sikap ini bukan bentuk pemberontakan, bukan, melainkan penjagaan. Suami pun belajar bahwa cinta tidak boleh bertumbuh di atas pengabaian martabat seorang wanita. Faham? Ini lu kan perempuan, lu ini sabar ya, padahal dia ambil itu dia dalam hening. Untung lagi pas bengong gitu dia nggak ketawa-ketawa sendiri, stres nanti. Ya. Sikap terhadap diri menjadi cermin bagi pasangan, teman-teman. Cara seorang istri berbicara pada dirinya sendiri, memperlakukan tubuh dan emosinya, diam-diam tuh menjadi cermin bagi suami. Kalau dia meremehkan dirinya, pasangan pun mudah melakukan hal yang sama. Maka yuk, emak-emak belajar, masuk sini, ajak teman-teman yang lagi pada beleng-beleng suruh kemari. Ya. Emang begitu cara seorang istri itu berbicara pada dirinya sendiri, memperlakukan tubuhnya dan emosinya, diam-diam menjadi cermin bagi suami. Nah, kalau ada istri dia meremehkan dirinya, pasangan pun mudah melakukan hal yang sama. Karena kamu meremehkan dirimu sih, beleng-beleng. Kalau dia menghargai dirinya dengan wajar, hormat, suami tumbuh tuh mengikuti ritme itu. Ya.
Lalu nanti ada kemandirian emosional tuh, menumbuhkan respect tuh nanti itu. Iya. Ini belajar nih, suami tuh akhirnya apa? Ada respect, kemudian emosional, kemandirian emosional menumbuh jadi respect. Istri yang menghormati dirinya, kan seluruh dirinya dapat validasi pasangan. Dia mampu mengelola emosinya, mengakui lukanya dan bertanggung jawabnya sendiri. Kemandirian ini menciptakan ada respect namanya. Karena suami melihat pasangan itu hidup, bukan posisi kedebuang pisang yang mati. Hanya istri jadikan beban emosional aja. Giliran lagi marah, oh ketepak. Marah, giliran syahwatnya datang, main masuk, udah nyenonyen, marah, prikit. Supaya kalian tuh bisa jadi istri yang punya ada wibawa gitu loh. Ya. Hormat lahir dari keteguhan, bukan dari tuntutan, paham teman-teman? Takzim, hormat itu lahir dari keteguhan, bukan dari tuntutan. Hormat yang diminta itu sering terasa berat, kawan-kawan, betul gak sih? Kita aja kalau disuruh itu kan paling gak suka tuh, kita kalau disuruh tuh. Ini kan disuruh tuh. Gak usah jauh-jauh, gue punya santri aja ya, santri gue udah kayak, gue punya santri gak 10 aja gak sampai, itu udah kayak 1 juta orang gue. Ada yang disuruh kelebihan, ada yang disuruh kurang banget, ada yang disuruh nggak ngerjain. Pokoknya udah santri gue top markotop dah, mama dah. Ya. Hormat yang diminta tuh terasa berat. Hormat yang lahir dari keteguhan terasa ringan dan alami. Ketika istri konsisten menjaga nilai dirinya tanpa mengancam atau menekan, suami tuh merasakan ada stabilitas di situ. Nah, dari stabilitas itulah muncul penghormatan yang tulus. Nah, perempuan yang utuh itu mengundang laki-laki dewasa, teman-teman. Perempuan yang dia itu ya pokoknya jadi dirinya sendirilah, nggak perlu ada drama-drama, makanya jangan sering-sering kebanyakan dracin dah. Yang datang sama dia itu akhirnya laki-laki yang dewasa. Tapi kalau kalian tuh nggak utuh, malah dibikin-bikin, yang datang akhirnya laki-laki yang bucin. Nggak ada masalah, nggak ada apa, cemburu. Kita nggak ada apa. Oh, awas nih. Menghormati diri sendiri itu adalah undangan diam bagi kedewasaan pasangan. Suami yang berada di hadapan perempuan utuh itu terdorong untuk naik level. Terdorong dia untuk naik level. Bukan karena dipaksa, tapi karena relasi menuntut keseimbangan. Bini gue kayak gini cuy, masa gue kayak begini sih? Kan begitu teman-teman, betul gak sih? Hormat tuh menjadi bagian dari proses pendewasaan bersama, teman-teman. Cinta menjadi setara, bukan lagi hierarkis. Saat istri menghormati dirinya sendiri, relasi bergerak menuju kesetaraan. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang harus mengecil gitu kan. Maka dalam ruangan setara ini, teman-teman, hormat tuh tumbuh sebagai sikap alami, bukan kewajiban sosial atau perang gender semata, bukan. Maka martabat diri itu menjaga cinta tetap bernilai, teman-teman. Cinta yang dijaga dengan martabat nggak mudah rusak oleh konflik. Paham ya? Makanya istri yang menghormati dirinya tahu kapan bertahan dan kapan berbicara. Maka sikap ini menjaga cinta itu tetap bernilai dan membuat suami memahami bahwa perempuan di sisinya bukan sekedar pendamping, melainkan pribadi yang layak dihormati sepanjang hidupnya. Maka buat sahabat-sahabat, para akhwat, para wanita atau para calon-calon istri atau yang sudah menjadi istri, kalau hormat dalam rumah tangga mulai memudar, pernahkah kita bertanya dengan jujur, apakah kita sudah cukup menghormati diri sendiri sebelum berharap pasangan melakukannya? Itu pertanyaannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi tanpa memberi aman. Rumah tangga itu bertangga itu menuntut hormat.
supaya dihormati gitu. Ketika memberi aman, kami mungkin jadi membuat bahkan dicakapkan dengan jujur, edukasi, komal dimanapun. Dalam banyak budaya, hormat tuh sering ditempatkan sebagai hak yang otomatis melekat pada peran, bukan sebagai hasil dari kehadiran emosional. Padahal secara ilmu batin, ilmu rasa atau psikologis, rasa hormat tuh tidak tumbuh dari ketakutan atau tuntutan, melainkan dari rasa aman dan konsisten. Hormat kosong relasi teman-teman. Betul loh. Kan yang sah menjadi pinter para sementara seorang istri gagal dilindungi secara batin. Keduanya melelahkan, didengar. Inilah kekacauan, bukan dari kurang putus emosi aman dan rasa hormat. Rela dari siapa yang kuat, yang mampu menciptakan diri mudah itu hanya batinnya sedang terancam teman-teman. Tua yang hadir dengan yang tidak merendah dari ketenangan, hormat secara alami, bukan sebagai respon batin yang tulus. Paham? Jadi nanti ada fase rasa aman adalah bahasa cinta yang sering diabaikan. Ingat itu. Rasa aman adalah bahasa cinta yang sering diabaikan. Banyak suami merasa sudah mencintai karena bekerja keras, memenuhi kebutuhan materi, tapi secara emosional, rasa aman lahir dari konsistensi sikap, empati, dan kemampuan menahan ego. Maka dalam relasi sosial, aman tuh berarti tahu bahwa kita tidak akan dipermalukan, diremehkan, atau diabaikan. Tanpa itu teman-teman, cinta terasa abstrak dan hormat menjadi mustahil untuk tumbuh. Ingat itu teman-teman. Jadi akhirnya tuntutan hormat sering menyembunyikan luka harga diri. Ketika seorang suami menuntut hormat secara berlebihan, seringkali ada luka batin yang belum selesai. Bisa berupa rasa tidak cukup, ketakutan kehilangan kendali, atau warisan pola relasi dari masa lalunya. Cara ilmu batin, ilmu rasa psikologis ini, tuntutan ini adalah bertahan. Tapi dalam dalam rumah tangga, luka yang tidak disadari justru melukai orang terdekat loh teman-teman. Istri tidak bisa tenang kalau terus hidup dalam kewaspadaan emosional. Rasa aman tuh bukan hanya soal fisik, bukan. Tetapi juga tentang kebebasan batin, rasa. Ketika seorang istri harus terus menebak suasana hati, menahan kata, dan mengatur emosi agar tidak memicu konflik, tubuh dan jiwanya berada dalam mode bertahan. Maka dalam kondisi ini, hormat tidak mungkin tumbuh. Yang ada hanya lelah dan jarak emosional yang semakin melebar, kawan. Beneran. Kepemimpinan dalam rumah tangga itu dimulai dari regulasi diri. Ingat itu. Kepemimpinan dalam rumah tangga itu dimulai dari regulasi diri. Apa tuh maksudnya dalam secara filosofis? Pemimpin sejati
adalah mereka yang mampu memimpin dirinya sendiri. Suami yang bisa mengelola amarah, bisa mengelola kecewa dan ego, memberi pesan bahwa di mana di bawah sadarnya ada bahwa rumah adalah tempat yang paling aman. Maka dari sinilah legitimasi moral itu terbentuk, bukan dari status, tapi dari kualitas batin yang konsisten terlihat dalam keseharian. Akhirnya apa? Hormat sejati lahir dari keteladanan, bukan dominasi. Ya. Maka dominasi menciptakan kepatuhan sementara. Keteladanan melahirkan penghormatan yang jangka panjang. Dalam dinamika sosial keluarga, anak dan pasangan tuh belajar lebih banyak dari sikap daripada perintah. Suami yang adil mau mendengar dan mengakui kesalahan sedang menanam benih hormat yang tumbuh tanpa perlu diminta. Nah, akhirnya rasa aman tuh membuat komunikasi menjadi jujur, bukan defensif. Ya, bukan defensif. Ketika aman hadir, istri berani bicara tanpa takut disalahkan. Percakapan gak lagi menjadi ajang pembuktian siapa benar, melainkan apa? Ruang untuk tumbuh bersama. Maka secara psikologis ini menurunkan konflik laten dan meningkatkan kedekatan emosional. Hormat pun hadir sebagai buah dari keterbukaan, bukan hasil tekanan. Rumah tangga tuh rusak bukan karena kurang aturan, tapi kurang empati. Banyak relasi itu berantakan bukan karena nggak tahu peran, tapi karena tidak mampu merasakan perasaan satu sama lainnya. Empati itu adalah jembatan antara niat baik dan dampak nyata. Tanpa empati, aturan menjadi dingin dan hormat itu berubah menjadi formalitas yang hampa maknanya. Maka aman itu adalah pondasi yang membuat cinta bertahan dalam jangka panjang. Cinta yang tidak disertai rasa aman akan cepat berubah menjadi kelelahan emosional. Maka dalam jangka panjang, istri mungkin tetap bertahan, tapi jiwanya pergi perlahan. Maka secara sosial ini menciptakan rumah tangga yang utuh secara struktur, tapi rapuh secara batin. Hati-hati tuh. Hormat sejati itu teman-teman, itu adalah hadiah, bukan hak yang bisa ditagih, bukan. Pada akhirnya hormat itu tidak pernah bisa dipaksa tanpa merusak relasi. Dia adalah respon alami terhadap rasa aman yang konsisten. Suami yang memahami ini tidak sibuk menuntut dihormati, melainkan fokus menciptakan ruang di mana pasangannya merasa dilindungi, merasa didengar dan diterima sepenuhnya. Maka dari sanalah rumah tangga menemukan kembali ketenangannya. Pertanyaan untuk yang DM yang japri saya ini, jika hormat yang kamu inginkan ini belum juga hadir, sudahkah kamu bertanya dengan jujur pada diri sendiri, rasa aman seperti apa yang sebenarnya telah atau belum kamu berikan di rumahmu sendiri? Itu jawabannya, nanti silahkan DM. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kadang-kadang Dari semua penjelasan kadang-kadang. tadi Pak Ustadz. Oke lanjut Bang Prince. Nah, kadang-kadang aku selalu mendengar ni Ustazah, lelaki, suami, selalunya apa namanya ni, kalau di rumah ni betah, tidak betah di rumah. Kalau kami mengatakan indah betah di rumah. Aku kadang-kadang berfikir, sedangkan aku sendiri Ustaz, sekarang aku beritahu, aku lebih suka duduk di rumah daripada aku keluar daripada rumah. Aku lebih suka duduk seharian di rumah, buat kerja-kerja rumah, bersihkan rumah, menyapu apa ini. Apa yang dikerjakan orang-orang oleh seorang isteri lah. Aku yang melakukan. Aku paling indah suka kalau aku keluar daripada rumah dan membuang masa aku di luar rumah. Aku lebih suka. Kadang-kadang aku mendengar ada lelaki, terutamanya suami kan, dah tahan duduk di rumah seharian, boring, bosan apa itu. Tapi kadang-kadang aku berfikir, kenapa? Mungkin cara aku lain dan cara suami-suami lain dengan cara-cara aku kan. Sekiranya pun aku mau keluar daripada rumah, ini yang aku lah Ustazah. Lebih baik aku keluar daripada Brunei. Contohnya ke luar negeri untuk aku berjalan ke mana-mana. Yes. Tapi untuk aku di sini, untuk aku kan ke mana-mana, contohnya kan
apa tu, kalau kami mengatakan di sini lepak, kalau di sana apa dikatakan tu yang minum di kedai-kedai tu, kenapa masuk di sana? Kalau kami di sini mengatakan lepak. Tu bagi aku macam apa? Jadi macam Gini, aku cuba Abang Prin, memikirkan ada pertanyaan lagi setelah Bang Prin bicara ini, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang mendengar ini. Ada yang DM Japri gini, Ustadz, saya punya istri dan istri saya tuh nggak pernah berteriak. Kalau yang satu suaminya bilang istri saya tuh kalau udah marah-marah teriak, Ustadz. Yang satu bilang, alhamdulillah istri saya itu saya tenang kalau di rumah dan istri saya nggak pernah kok kalimat keluar kasar. Ingat ya teman-teman, istri yang dihargai jarang berteriak, dia berbicara dengan tenang. Jadi ketenangan istri itu tercipta karena penghargaan dari sang suami. Tapi ingat, ada jeritan yang tidak selalu keluar dari mulut. Dia bersembunyi di dalam sikap dinginnya istri. Kata-kata yes, pendek dan jarak betul. emosional yang perlahan mengeras. Banyak istri itu tidak terlahir sebagai pribadi yang keras atau mudah meninggikan suara. Mereka berubah karena terlalu lama tidak didengar, terlalu sering diabaikan, dan terlalu kerap harus memperjuangkan makna dirinya sendiri. Ketika penghargaan menghilang, suara tuh menjadi satu-satunya alat untuk merasa ada. Istri yang dihargai tidak perlu berteriak untuk difahami. Karena apa? Kehadirannya sudah diakui sebelum kata-kata keluar. Dia nggak harus mengulang-ulang perasaannya. Sebab emosinya itu mendapat ruang aman. Ketenangan dalam tutur bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa relasi tersebut menyediakan rasa aman, rasa validasi, dan penghormatan yang cukup bagi jiwanya untuk bernapas lega. Maka penghargaan itu adalah kebutuhan emosional yang mendasar. Kadang istri saya nggak pernah suara keras, yang satu suaranya keras. Belum tentu, jangan-jangan dia itu diam-diam tapi karena udah nggak pernah didengar. Makanya secara ilmu batin, setiap manusia itu membutuhkan pengakuan bahwa dirinya itu berarti. Ketika seorang istri merasa dihargai, sistem emosinya itu berada dalam keadaan stabil. Dia nggak perlu bereaksi berlebihan karena kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Yakni merasa dilihat, merasa diakui, merasa diperdulikan, kan begitu. Kadang ada istri yang teriak, itu sering lahir dari perasaan yang nggak dianggap. Kalau sampai ada istri yang teriak-teriak, berteriak itu bukan selalu soal emosi yang meledak, bukan. Melainkan tentang pesan yang gagal sampai. Iya betul, diam-diam malah kasih racun tikus. Nah itu yang gue takutin. Kita datang diam aja, ngomong kagak, cemberut kagak, tiba-tiba pas gue minum bebusa gue. Diracun, dikasih kopinya sianida, beleng-beleng. Ya. Jadi berteriak tuh bukan selalu soal emosi yang meledak, melainkan tentang pesan yang gagal sampai. Ketika kata-kata lembut berulang kali diabaikan, suara meninggi menjadi bentuk keputusasaan seorang istri. Nah, di balik teriakan itu sering tersembunyi perempuan yang hanya ingin dipahami tanpa harus memaksa. Nada bicara itu adalah cermin relasi, teman-teman. Cara seorang istri berbicara mencerminkan iklim emosional rumah tangga. Relasi yang penuh penghargaan melahirkan komunikasi yang tenang dan jujur. Sebaliknya, relasi yang serat pengabaian memaksa seorang untuk naik agar keberadaannya diakui. Akhirnya teriak-teriak. Gak pernah ngakuin bini sih lu. Yang satu teriak, yang satu, wah istri saya sih enggak, diem aja. Kayak gak ada masalah. Tapi lu lihat dulu saat-saat dibikin kopi, tahu ini sianida, kayak tahu-taunya bubus. Ya, didengarkan tanpa disela itu menenangkan jiwa seorang wanita, teman-teman. Ketika seorang istri berbicara dan pasangannya benar-benar hadir tanpa menyela atau meremehkan, ada rasa aman yang terbentuk. Rasa aman inilah menurunkan ketegangan batin dan membuat komunikasi mengalir tanpa ledakan emosi. Disitulah ketenangan tuh menemukan jalannya. Ya, maka penghargaan membuat emosi tidak perlu membela diri. Istri yang dihargai tidak merasa harus mempertahankan perasaannya.
Dia tahu emosinya sah dan diterima tanpa kebutuhan untuk membela diri. Nada bicara pun menjadi lebih lembut, lebih jernih, bahkan lebih terarah. Kelembutan tumbuh dari rasa aman, bukan dari kepasrahan. Maka lihat dulu, nih bini gue kok lembut banget, gak pernah marah. Takutnya dia malah jatuhnya, oh pasrah lah gue udah jadi bini. Ntar akhirnya ujung-ujungnya pasrah ke dapur. Dia narok-narok serbuk, nah lu mulai curiga deh lu. Banyak orang keliru mengira istri yang tenang itu adalah istri yang menahan diri. Padahal seringkali dia tenang karena nggak perlu lagi bertarung. Rasa amannya membuat kelembutan muncul secara bukan sebagai hasil penekanan emosi. Ada yang gara-gara hasil penekanan emosi. Kalau gue blok lagi, ya ada kayak gitu. Jangan kau pilih satu teriak-teriak, bagus yang teriak-teriak itu karena nggak pernah didengar. Tapi kalau ada yang posisinya, padahal gue kayaknya salah dia, tapi bini gue kok mau aja diam. Itu lebih takut itu. Takut lu giliran dikasih gado-gado serbuk. Jadi penghormatan kecil tuh mencegah ledakan besar. Sapaan, perhatian, pengakuan sederhana, itu memiliki dampak psikologis yang besar, teman-teman. Ketika hal-hal kecil ini hadir secara konsisten, emosi itu tidak menumpuk menjadi kemarahan. Suara pun tidak perlu meninggi untuk sekedar didengar. Maka istri yang dihargai merasa dia setara, bukan lagi tersisihkan. Penghargaan itu menempatkan istri sebagai rekan hidup, bukan pelengkap. Rasa setara inilah membuatnya istri itu jadi nyaman menyampaikan pendapat tanpa rasa takut atau terancam. Maka komunikasi pun berlangsung dalam ketenangan dan saling menghormati. Tenang tuh bukan berarti tidak peduli. Nada lembut sering disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Padahal justru sebaliknya, ketenangan menunjukkan kedewasaan emosional. Istri yang dihargai berbicara dengan tenang karena dia peduli, bukan karena dia lelah berjuang sendirian. Dari penghargaan lahir rumah yang damai akhirnya. Ketika seorang istri merasa dihargai, ketenangannya meresap ke seluruh rumah. Anak-anak belajar tentang komunikasi yang sehat. Pasangan belajar tentang empati. Dan rumah menjadi ruang pertumbuhan bersama. Nah, semua bermula dari satu hal sederhana. Apa itu? Penghargaan yang tulus. Jadi teman-teman, jika suara di rumahmu semakin meninggi, ya, kalau emang ada bini itu umpama nih gitu loh ya. Gue kalau udah ngomong Ustadz udah kayak posisi trompet udah hilang itunya Ustadz gitu. Kalau suara rumahmu semakin meninggi, wahai para pria, pernahkah kalian wahai para suami bertanya, apakah yang kurang adalah volume bicara atau justru rasa menghargainya, bukan volumenya udah habis. Allah ta'ala alam bisawab. Gitu teman-teman ya. Lanjut, tinro semua. Ustadz, kalau misalnya seperti ini Ustadz, seorang istri nih udah ada di posisi memposisikan dirinya bahwa dia adalah seorang istri, dengar, diam, sudah apalagi istilahnya itu, tidak lagi melawan, karena kan ceritanya patuh sama suami nih, nyiapin segalanya, kerja-kerjaan yang ada di rumah misalnya kan, seperti itu, melayani suami dengan baik. Akan tetapi kembali lagi seperti ini Ustadz, misalnya si suami ini kurang dalam pemahaman tentang cara bagaimana, misalnya seperti yang dikatakan tadi Ustadz, memperlakukan istri, jangan sampai dia manut, dia diam, dia ngikutin apa kata suami. Karena si suami tadi misalnya tidak ada pengetahuannya tentang hal itu, bahwa jangan sampai nanti dia ke dapur, tapi nauzubillah min zalik sih ada bubuk-bubuk sianida gitu. Tapi yang jangan sampai ke sana, enggak lah, mungkin enggak sampai ke sana. Perempuan yang kayak manut itu enggak sampai ke sana. Ke sana Ustadz. Yang jadi permasalahan kalau jadi bom waktu. Misalnya tiba-tiba
istri ini minta saya pulang aja ke rumah orang tua saya, enggak ada lagi sambungannya dan enggak ada lagi depannya. Ditanya enggak ada lagi kata-kata yang bisa dia keluarkan dan tidak ada lagi air mata yang bisa dia tumpahkan karena manutnya tadi, karena diamnya tadi. Kenapa? Karena misalnya sering ini si istri katakan, boleh nggak kasih masukan misalnya kan? Boleh nggak kasih masukan? Dikasih masukan tapi toh juga misalnya si suami ini karena memang tadi kurang ilmu, apalagi ilmu agama kurang, ia didengar tapi tidak dilakukan. Nah terjadi suatu misalnya tadi kita mau berbagi cerita, ada suatu masalah sudah terjadi misalnya, ayo kita berbagi cerita bagaimana cara membimbing anak supaya anak lebih baik ke depannya seperti apa sekolah yang kita mau pilihkan. Tapi misalnya sudah dikasih masukan sama istri tapi karena mungkin si suami ada juga pemikirannya yang karena kurangnya dia ndak tukar pikiran gitu loh Ustadz. Kayak semacam apa tukar pikiran untuk bagaimana Kayak ini ke gitu depan. gitu ya. Boleh aku tanya. Intuisi ya. Kayak Ya seperti laki itu Ustadz. intuisi ya. Nah pertanyaan saya Ustadz, eh, apakah masih bisa kita pertahankan keluarga ini kalau misalnya seperti itu adanya. Walaupun mungkin secara pelan-pelan kalau dilihat misalnya ada kayak pendapat orang, suamimu itu masih mau sebenarnya belajar, masih mau ini, dia masih mau mempertahankan keluarga ini. Tapi kan kita sebagai istri jadi bosan, Legging. boring. Seperti apa sih maumu? Kau mau jadi diajak duduk bersama kita tukar pikiran nggak mau, tapi giliran misalnya si suami curhat misalnya kepada orang lain itu menyampaikan tidak dia maunya begini. Kayak seperti apa itu Ustaz? Karena takutnya kalau misalnya daripada merembet kemana-mana jadi Legging keluarga gimana? besar kena, mending kita cut sampai di situ saja karena daripada anak sudah bertambah 2, 3, 4 ke depannya. Nah seperti apa kita itu? Kan enggak boleh kan Ustadz bertengkar depan anak, sampai suara meninggi depan anak, bahkan sampai hal-hal kecil anak nyaksiin, kayak seperti itu Ustadz. Apakah masih dipertahankan Ustadz pernikahan yang seperti itu? Oke, pertama jawabannya. Ini pakai fakta ya, jawaban pakai fakta ya Hera, betul nggak? Iya. Ustaz, sorry, aku bertanya dulu. Sebelum Ustaz menjawab, aku tanya dulu, Ustaz. Aku tanya Ya dulu apa? sebelum Ustaz menjawab. Boleh? Apa tuh? Boleh. Tanyalah. Boleh, Ustaz. Aku tanya dulu Iya, sebelum boleh. Ustaz menjawab. Boleh. Tanyalah. Kenapa mesti sampai istri menangis-nangis di rumah dengan apa nekat untuk memasukkan apa? Kenapa? Itu soalan aku. Kenapa? Bagi aku, Kalau istri nangis-nangis, kalau istri nangis-nangis, Bang Prin, dibiarkan seorang pertama, istri menangis? ya, Kalau pertama jawabannya kenapa? kalau Itu yang istri itu soalan aku menangis, kadang-kadang Bang aku Prin, dapat aku ndak bisa jadi, mungkin kehidupan aku lain daripada orang lain. ya, bisa jadi istri itu kalau Kenapa? nangis, bisa jadi, kenapa kok istri nangis-nangis? Lihat dulu kakinya kejepit meja atau tidak. Lihat dulu, takutnya dia kejepit meja nggak dibantuin sama suaminya. Lihat dulu. Oh enggak Ustaz, enggak kejepit meja. Lihat dulu tangannya kejepit sama cantelan pintu enggak. Takutnya kejepit itu. Suami main tutup aja pintunya. Atau perasaannya yang enggak dijaga gitu Bang Prince. Iya dong. Kan enggak selalu fisik sakit itu. Ya. Clear ya Bang Prince ya. Oh Bang Prin, ini sinyal saya apa sinyal Bang Prin yang terkendala ya teman-teman? Bang Prince putus-putus suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Hera. Gimana? Aku masih tidak paham, Ustaz. Aku masih tidak paham tentang keluargamu. Untuk apa? Sedangkan ini kehidupan aku dan dia.
Yang dipikirkan, apa yang dipikirkan untuk rumah tangga aku dan dia, bukan aku dipikirkan aku. Sedangkan aku sendiri, dah mau ambil peduli tentang adik-beradik aku, tentang keluarga aku. Jadi kenapa kau mesti memikirkan keluarga adik-beradikmu? Adik-beradikmu mau kahwin sampai 3, 4 itu terpulang. Uruskan diorang, selesaikan diorang. Aku tak ada pertolongan untuk menyelesaikan diorang menikah, diorang apa ini. Okey, aku boleh tolong. Tetapi lebih daripada itu, untuk masalah diorang kan diceritakan kepada Istri adalah permaisuri. Jadi laki-laki harus paham bagaimana memperlakukan permaisuri dengan sebaik-baiknya. Ada kalimat gini Bunda Norma. Kalau kau menikah denganku maka ku jadikan kau permaisuri. Mana ada permaisuri itu masuk-masuk ke dalam dapur, ngepel, nyuci. Ini edukasi aja Bunda Norma. Nggak ada, kau ku jadikan ratu. Kalau kau nikah denganku, mana ada ratu itu sampai nyuci, sampai masuk-masuk, nyuci-nyuci kamar mandi, nggak ada itu. Kita lanjut ya, mengenai masalah pertanyaan daripada Hera. Istri menghadapi suami MPD perlu menjaga batas tanpa merasa bersalah. Itu sih poin pertamanya. Dengar nggak Hera? Takutnya suara saya putus-putus. Oh Hera. Jelas Ji Ustaz, jelas. Dengar. Jelas. Ada di mana keheningan, ada ruang yang sunyi kalau bahasa kita yang sering tidak terlihat oleh di sekitar, yaitu apa? Dunia seorang istri yang hidupnya berdampingan dengan suami yang memiliki pola narsistik. NPD lah kalau bahasa kita. Maka dalam hubungan ini, cinta itu sering diuji bukan oleh ketidaksempurnaan kecil, tapi oleh kebutuhan yang berlebihan untuk dikagumi, dikontrol, atau selalu menjadi pusat perhatian. Istri itu berada di persimpangan antara kasih sayang yang tulus dan perlindungan diri yang harus tegas. Itu, Hera. Menjaga batas tuh bukan berarti kehilangan cinta. Ya. Menjaga batas bukan tentang kehilangan cinta. Ya. Makanya, tetapi menemukan keseimbangan yang melindungi hati, jiwa dari pengaruh yang merusak. Itu Hera. Maka ilmu rasa tuh hidup dengan pasangan MPD yang gak pernah ngerti-ngerti bisa membuat seseorang mempertanyakan nilai diri, merasa bersalah, dan terseret dalam dinamika sosial yang sangat melelahkan itu bagi saya. Nah makanya secara sosial tantangan ini sering nggak terlihat sehingga istri itu menanggung beban sendirian tanpa pengakuan. Akhirnya capek kan Hera, betul nggak sih? Maka kesadaran akan penting batasan di mana adalah langkah pertama untuk memulihkan kekuatan internal dalam diri kamu. Cuman masalahnya jawaban pertama saya mau jawab tadi Bang Prin yang bertanya gitu. Padahal saya mau jawab yang pertama dulu. Apakah harus dipertahankan atau cerai atau ditalak atau pisah atau gimana? Kan gitu ya, betul nggak? Iya. Jawabannya adalah Masih enak aja. jawabannya pertama itu nggak mungkin terjadi perceraian karena kan kamu belum nikah. Ya. Itu pertama. Ya. Itu betul nggak? Yang kedua, Sri juga nggak mungkin diceraikan. Orang belum punya laki sama nggak mungkin. Iya kan? Ya kan? Betul nggak sih Hera jawabannya? Betul kalau gitu ya Ustaz. Kalau Hera ini pertanyaan Ustaz. Jadi ya. Ya paling kayak gitu sih jawaban. Jadi menyadari batas sebagai baik bukan egoisme ya. Menyadari batas sebagai hak bukan egoisme. Gitu. Makanya batas itu adalah perlindungan bagi diri sendiri bukan pengkhianatan terhadap pasangan. Menyadari ini membantu istri melepaskan rasa bersalah yang sering muncul karena tuntutan narsistik tadi. Itu Hera. Makanya kalau dalam hal mengamati pola perilaku tanpa membenarkan, kan perilakunya kita udah ini, tapi kayaknya kita tuh nggak bakalan mungkin membenarkan kan. Tapi kalau dari orang luar, suamimu mungkin akan berubah loh. Kan pandangannya dia nggak tahu, yang tahu kita di dalam, betul nggak Hera? Iya.
Ini tuh sering saya jawabnya seperti itu Ustaz. Yang tahu itu tetek bengeknya bangun tidur tidur lagi itu ya istrinya. Orang tuanya aja nggak tahu seperti apa. Benar nggak jawabanku Iya, seperti itu Ustaz? betul. Yang tahu melodi ngoroknya, apa dia do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu bini. Orang luar mana Iya, tahu pada saat dia ngorok ada melodinya atau tidak kan gitu. Itu. tapi yang bikin ini masih kayak mau bertahan gitu. Sudah kadang kalau misalnya datang baiknya baik sekali. Tapi giliran yang urusan-urusan misalnya seperti itu ya gimana di kayak hilang. Oh, kenapa dek? Kenapa? Iya makanya kayak 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 kita yang berpikir begini manipulatif kali ya. Tapi bukan lagi perjalanan pernikahan yang hanya seumur jagung nih. Ini udah jalan 10 tahun lah. Tapi berarti nggak sehat aja lagi. Nggak karena di awal-awal pernikahan nggak seperti itu. Ngerti Harus belajar boleh menemukan misalnya. ruang untuk kebahagiaan pribadi. Belajar tuh kita harus belajar menemukan ruang untuk kebahagiaan pribadi. Hobi, Nah, pernah kegiatan. dicoba seperti itu, Ustadz. Ustadz, pernah dicatat Ustadz. Selak dulu. Pernah dicoba seperti itu. Mungkin bisa Pernah sampai dicoba langgeng orang kamu sewet. aja belum ada lakinya, Ma Ani. Lakinya Dengar, belum. udah berusaha untuk mencoba. Ada di posisinya seorang pemimpin yang boleh dikata laki-laki itu kan harga dirinya lebih utama daripada apalagi istilahnya Ustadz? Lebih lebih harga dirinya lebih utama. Maksudnya intinya laki-laki ini tidak mau diajarin gitu loh sama istrinya. Walaupun toh suaminya tidak paham, saya loh tidak tahu ilmu gitu, tidak tahu ilmu ini, belum ada pengalaman itu. Dia paham kekurangan dirinya, tapi karena egoisnya sebagai seorang pemimpin yang tidak mau turun dikit, aja lah kayaknya Ustadznya. Itu Ustadz, makanya aku bilang pernah coba. Coba. Maksudnya, maksudnya gini loh Ustaz. Apa di? Sudah nih deh, lanjut. Lanjut ini Ustaz, ada lagi pertanyaanku ini. Kalau misalnya sebaliknya nih, seorang suami yang bertahan bahkan sudah punya cucu nih Ustaz. Dari seorang istri yang jago ngomel, mulai dari pagi sudah konser di dapur, bukan cuma piring-piring yang panci-panci yang bunyi, tapi suaranya pun bunyi dan bahkan pintu pun setiap hari seperti itu, Ustaz. Dan ada apa dengan laki-laki yang bertahan dengan perempuan yang seperti itu, Ustaz? Yang boleh dikata sempurna lah yang dibilang keperempuanannya mengeluarkan 20.000 kata setiap harinya. Seperti apa itu, Ustaz? Sampai bertahan Memelihara sampai cinta. itu loh. Kalimatnya gini, Hera. Memelihara cinta tanpa kehilangan harga diri. Kita memelihara cinta tapi tanpa kehilangan harga diri. Itu jawabannya. Ya. Tapi di mana harga diri seorang laki-laki, Ustaz, kalau sudah diomelin, sudah kayak gimana, tapi mesti bertahan sampai punya anak cucu. Maksudnya kalau dibanding dengan cerita saya yang pertama tadi, Ustadz. Cinta itu bisa tetap hadir tanpa Hmm. menyerahkan hak dan kesejahteraan diri. Menjaga batas dengan tegas itu adalah bentuk cinta yang matang, bukan egois. Artinya pernikahan itu janji kita kepada Allah, bukan janji kita kepada mertua, kepada orang tua, kepada kiai, kepada ustadz. Menikah itu janji kita kepada Allah. Maka selagi Allah kasih anugerah panca indera ini sesuai dengan mencari ridhonya Allah, pertahankan rumah tangga itu sampai kapanpun. Tapi kalau sudah qadarullahnya memang kita tak sanggup, kalau kau tak sanggup memegang bara, maka jangan kau pegang. Kalau memang kau tidak butuh dengan bara itu, lepaskan. Gitu. Ustadz, boleh nanya Ustadz? Boleh lah. Cuman satu yang boleh. Eh, Cuman satu yang boleh, Norma. hmm,
Bahaya ini Definisi pertanyaan. definisi cinta itu apa sih, Tat? Sampai hari Saya ini saya masih nyari-nyari apa sih definisi cinta itu. bahwa tidak ada yang Saya sanggup menjawab, tidak ada yang sanggup menjawab tentang cinta kecuali cinta yang bicara, ya. Tidak ada yang mampu, ya, menjelaskan tentang cinta dengan baik, dengan benar, ya, dengan fasih, kecuali cinta yang bicara. Kan gitu. ya definisi cinta aja kita nggak tahu. Bagaimana tahu itu cinta yang bicara, Ustaz? Ya bagaimana kita bisa menjelaskan cinta sedangkan kita belum pernah jatuh cinta? Kenapa bawahnya dibalikin ke saya? Oke, definisi cinta itu gini Bunda. Bunda kalau umpama, Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Bunda kalau umpama ketemu ada orang yang sedang jatuh cinta. Kumpulkan, ada 2 orang mungkin, atau ada 3 orang, atau mungkin ada 10 orang. Tanyakan sama mereka yang sedang dimabuk cinta. Pasti menjawabnya berbeda-beda. Pasti jawabnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan cinta itu wangi, ada yang menyatakan cinta itu indah, ada yang menyatakan cinta itu kehidupan, bahkan hatta sampai ada yang mengatakan cinta itu kotoran kucing rasa coklat. Ada Bunda. Bermacam-macam kan? Lalu nanti kalau nanti mendefinisikan Bunda, cinta itu adalah dia yang memberikan kamu, ya, memberikanmu tuh waktu dan energi tanpa mengharapkan bahwa kamu tuh akan memberikan hal yang sama. Itu definisi cinta pertama. Lalu yang kedua, definisi cinta itu adalah dia yang memberikan energi positif, ya, yang memberikan energi positif yang membuat orang yang dicintainya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Lalu definisi cinta berikutnya adalah dia yang menghargai segala kelebihan dan kekuranganmu dan menyediakan waktu untuk mendengarkan segala cerita bahagia dan sedihmu. Dan tahu nggak, siapakah yang lebih mencintaimu? Siapakah yang mencintaimu hari ini? Allah. Dirimu sendiri. Ah, self love. Self love. Iya dong. Ya Siapa dong. orang yang Kalau paling mencintaimu? Ya dialah dirimu sendiri dan tentunya Allah, gitu loh. yes. Ya itu self. Oke, saya kasih analogi gini Bunda. Cinta sesama makhluk saja. Kita lagi mencintai seseorang atau orang mencintai kita. Cinta sesama manusia saja memberikan perhatian yang begitu dalam loh. Betul nggak? Apalagi itu cinta manusia yang terbatas saja memberikan perhatian yang begitu dalam. Bagaimana dengan cinta Allah yang tak terbatas? Betul nggak? betul, cuman gini, Tat. Kebanyakan cinta menurut interpretasi makhluk itu, cinta itu pamrih deh, Dok. Tat. Jadi, Semua mau diawali dengan mencintai pamrih, someone Bunda. misalnya. Semua diawali dengan pamrih. Karena memang Rasulullah menyuruhnya begitu. Menikahlah dengan orang yang kamu cintai. Artinya gini, menikah dengan orang yang kita cintai itu kan harapan kita semua, betul tidak? Menikah dengan orang yang kita cintai itu kan harapan kita semua, betul enggak? Betul, betul, betul. Tapi mencintai yang sudah kita nikahi itu kewajiban. Sampai sini paham? Paham, paham. Menikah dengan orang yang kita cintai itu harapan. Kita pengennya begitu. Saya pengen menikah sama ganteng, kumis-kumis tipis, dada-dada rindang, ya kan, berbulu putih, tinggi, ster, kaya raya, CEO pula gitu kan. Itu harapan kita semuanya. Tapi mencintai yang sudah kita nikahi itu adalah kewajiban. Gimana Gitu. kalau Ustadz, gimana kalau yang dinikahin itu adalah perjodohan yang sebenarnya tidak diinginkan dan lain-lain terpaksa dinikahin itu gimana ceritanya? Tat?
Kan banyak itu kasus Oke, seperti itu, Tat. oke. Orang-orang tua kita dulu, ya. Orang-orang tua kita dulu itu banyak nikahnya itu karena perjodohan. Betul tidak? Iya kan? Dan gak ada kekurangan tuh yang namanya orang-orang tua dulu itu ada yang kecil, ada yang pendek, pasangannya lebih bagus. Betul nggak? Dijodohin. Betul. Tapi langgeng-langgeng, betul nggak? Kenapa? Benar. Karena Cuma interpretasi cinta orang zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda. Interpretasi ya, bukan cinta dalam arti yang hakiki. Itu kan sekarang beda gitu loh, Tat. Mindsetnya beda semua kan, paradigmanya beda gitu. Jadi eh kayaknya pola-pola perjodohan itu udah nggak relevan lagi gitu loh, Tat. pertanyaannya sekarang bedanya beda apa? Kalau zaman beda pasti. Kalau zaman beda pasti. Beda mindset, Nah, masalahnya beda tuh, mindset, beda paradigma, masalahnya beda bukan di posisi interpretasi itu, kan gitu. tapi di keilmuannya, pengetahuannya. Menikah itu ibadah terpanjang. Orang tuh mau sholat perlu nggak ibadah Betul. ilmu sholat? Ilmu wudu, ilmu sholat perlu nggak? Perlu. Pertanyaannya kalau memang menikah itu ibadah terpanjang, perlu nggak ilmu ibadah yang terpanjang ini menikah ini? Harus perlu. Sangat perlu. Nah, berarti kalau sangat perlu, berarti pertanyaannya gini, niat pertamanya nikah tuh untuk apa? Nah, itu dia, Tat. Banyak orang yang niatnya itu suka nggak bener gitu loh. Gua nikahin, misalnya gini, ada laki-laki, gua nikahin anaknya orang kaya, itu perempuan tuh cantik anaknya orang kaya, karena gua berharap kecipratan hartanya atau yang pokoknya yang membuat laki-laki itu menjadi bermental pecundang gitu ya. Nah, kan banyak seperti sekarang, Tat. Banyak kasus seperti itu kan sekarang. Jadi laki-laki ganteng, gini, tapi mentalnya mental gigolo. Sorry, maaf, agak pakai bahasanya agak ini gitu. Nah, iya, jadi kasus 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 semacam demikian itu kan banyak, Tat, gitu loh, semacam tersebut gitu ya. Jadi Menurut itulah Bunda mungkin menikah ya tuh, menurut Bunda nikah tuh tujuannya untuk apa? Untuk bahagia atau bukan? bahagia dan yang terutama adalah ibadah kan. Setelah otomatis untuk ibadah kan Jangan diborong semua. harus Kalau harus diborong semua nanti kalau diborong semua kita bukan hidup di dunia, di sorga nanti. Siapa orang? memang Orang nikahnya yang berpikir dengan cara nikah menikah adalah dia bahagia, Bunda. Itu babak belur nikahnya, Bunda. Orang yang berpikir ya dengan kan menikah itu untuk nikah memang bahagia, babak belur nikah. ya, Menikah Tat. itu Kok bisa, menikah Tat? itu pertama gini, menikah itu jenis kelamin berbeda, jenis pendidikan kita juga berbeda. Bahkan ada yang posisi rasnya berbeda. Bahkan ada yang posisi orang tua, pendidikan, ilmu pengetahuan juga berbeda. Bagaimana mungkin bisa sama? Maka itu kan berbeda. Yang harusnya sama tuh niatnya untuk ibadah, bukan mengejar kebahagiaan. Orang yang berpikir dengan cara menikah tuh untuk bahagia, dia babak belur nikahnya. Jadi sekali lagi menikah itu untuk ibadah. Membesarkan anak-anak juga untuk ibadah. Dan banyak orang-orang menikah tuh saya bertahan gara-gara anak. Semakin berat tuh babak belur itu. Mati ya hidup ya mati nggak mau ya hidupnya juga belangsak juga itu. Kalau niatnya itu ya bertahan karena Allah, bukan karena anak. Menikah itu niatnya karena Allah untuk ibadah. Kan gitu loh, lillahi ta'ala. Bukan karena ya bahagia. Jadi gini teman-teman, enggak bahagia itu ketika ada orang yang mengejar kebahagiaan dalam pernikahan, itu makin sulit bahagia. Bahagia itu kan nggak perlu dikejar teman-teman. Nggak perlu dicari. Bahagia itu adalah feedback efek
di saat kita benar-benar menuju kepada Allah. La ilaha illallah. Tujuan kita tuh Allah. La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tujuan kita menikah ya karena Allah. Kenapa kita sering sakit hati? Kenapa kita sering kecewa? Karena masih berharap selain kepada Allah. Berharap kepada makhluk itu patah hati yang disengaja. Paham? Saya berbuat baik kepadamu wahai istriku, atau saya berbuat kepadamu wahai suamiku, bukan karena kamu baik, bukan karena saya berharap baik, kamu berharap lagi baik ke saya, bukan. Tapi saya melakukan kebaikan itu karena Allah takdirkan, izinkan saya bisa melakukan kebaikan itu. Dan itu karena perintah Allah untuk melakukan kebaikan itu. Saya baik kepadamu bukan karena kamu suamiku baik, saya jadi baik sama kamu. Bukan. Tapi karena Allah takdirkan, mampukan saya bisa melakukan kebaikan itu. Dan itu perintah dari Allah, maka aku lakukan itu karena Allah. Dan kita sering kecewa karena kita masih, berharap selain kepada Allah. Saya baik supaya suami saya baik lagi sama saya. Saya baik sama istri supaya istri baik lagi sama saya. Itu pasti kecewa, Bunda. Tujuan kita itu Allah. Maka kalimatnya salat, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Saya jadi istri karena Engkau ya Allah. Gak semua wanita itu berstatus jadi istri loh. Gak semua para wanita berstatus menjadi istri. Paham? Yes. Setuju. Jadi Tapi terus bagaimana korelasinya dengan qada dan qadar? Kan misalnya gini, orang pasti berharap punya rumah tangga bla 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 yang indah-indah. Kemudian ternyata qadarullah, qada qadarnya itu ya kapasitasnya sedemikian gitu ya, tidak seperti yang diekspektasikan gitu. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya ya, Tat? Oke. Tahu nggak tentang qada dan qadar? Apa itu qada, apa itu qadar? Apa itu definisi daripada qada dan apa itu definisi daripada qadar? Qada yang bisa dirubah, yang nggak bisa dirubah qadar ya? Ya atau qadar yang bisa dirubah? Aduh, definisinya saya juga lupa deh. Tapi intinya sedemikian lah, Tat. Ada yang bisa diubah, ada yang bisa tidak. Qada itu Ustadz, please. qada itu adalah ketetapan atau rencana Allah sejak zaman azali mengenai segala makhluknya. Ya, bersifat mutlak dan tidak dapat diubah lagi, itu qada namanya. Kematian, rezeki, jodoh, itu udah ada ketetapan. Kalau qadar, ya beda. Qadar itu adalah perwujudan atau realisasi dari ketetapan Allah. Saya kasih lebih sederhana lagi. Kadarnya bensin di motor kita itu umpama fullnya 5 liter bensin, betul nggak? Nah itu kalau ditempuh tuh berapa kilometer baru dia akan habis. Kan ada kadar tuh. Kadarnya bensin ini berapa liter, kadarnya ini berapa liter. Udah ada kadarnya. Ketetapannya nanti berapa kilometernya dia bakalan habis. Harus diisi. Maka qada itu ketetapan atau rencana. Secara bahasa hukum ketetapan, perintah atau penciptaan. Itu namanya qada. Maka secara istilah adalah rencana atau ketetapan Allah atas segala sesuatu semenjak zaman kita belum diciptakan, Allah sudah qada semuanya. Allah sudah tentukan. Sifatnya mutlak, nggak dapat diubah. Namanya mubrom, takdir mubrom. Kematian seseorang, jenis kelamin, matahari terbit, kan gitu. Nah qadar itu realisasi atau ukurannya. Itu namanya qadar. Secara bahasa ukuran, kepastian, peraturan, atau kemampuan. Secara istilah itu namanya qadar itu perwujudan, penerapan, atau realisasi ketetapan Allah. Qada dalam bentuk konkret yang terjadi pada makhluknya. Sifatnya dapat diubah melalui usaha, doa, ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma
bi anfusihim. Allah nggak akan ngerubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Namanya takdir mu'allaq. So, contoh, orang itu pinter ya karena dia belajar. Atau menjadi sehat karena dia olahraga, menjaga makanannya. Gitu loh. Nah, yang perlu kita pahami ya, bahwa saya kasih analogi tentang jodoh. Jodoh ini sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Saya nih ada teman dari Palembang atau dari Sulawesi. Ustadz, saya hari Minggu nanti di bandara jam 1 siang. Udah ditentukan kan? Betul nggak? Hera, Ustadz, saya nanti jam 1 siang saya udah di bandara Soekarno-Hatta. Berarti udah ditentukan belum? Udah kan? Kira-kira saya ini masih nyari Hera, masih cari-cari Hera yang udah ditentuin jam 1 ada di bandara Soekarno-Hatta. Atau saya menunggu. Atau saya menjemput. Coba pilih di antara 3 nih. Saya nyari-nyari lagi, padahal udah ditentuin jam 1 siang ada di Soekarno-Hatta. Yang kedua, saya menunggu. Atau posisi yang ketiga, saya menjemput. Mana yang benar? Bunda Norma. Menjemput. Rezeki, jodoh, maut sudah Allah tentukan. Berarti kita jangan nunggu. Menjemput. Kalau nunggu ya nggak bakalan datang. Nyari lagi, tambah beleng-beleng lah. Orang udah ditentuin lu nyari lagi. Nah, kalau sudah menjemput berarti sesuai dengan kadar yang kita miliki dong. Betul nggak? Kata Rasulullah, kalau kau menikah lihat kecantikannya, lihat keturunannya, anaknya siapa, gennya bagus atau tidak, lihat hartanya, dan lihat agamanya. Dapat tuh kadar pengetahuannya tuh. Tidak dibilang pernah yang berpikir saya tuh pengen pinter, putih, ganteng, CEO. Terus kalian pikir laki-laki nggak gitu juga? Nah, makanya jangan sering-sering nonton Dracin menghayal tiba-tiba dateng yang ngelamar mas kawinnya 5 miliar. Woi bangun, lu hidupnya di kampung pengen datang orang Arab yang datang miliarder. Nonton Dracin sih. Gitu jadinya. Ngaca diri, mantesin diri. Kan gitu. Maka segala sesuatunya itu berarti kita sudah menjemput 3-nya. Kau lihat, maka bahagia itu kita yang ciptakan, bukan orang lain. Pasangan yang baik, istri, suami yang baik, yang soleh dan solehah, itu bukan ditemukan. Tapi dibentuk bersama. Paham sampai sini? Perbedaan menyukai dan mencintai menurut ilmu tasawuf, Ustaz. Perbedaan menyukai, mencintai menurut ilmu tasawuf. Iya. Perbedaannya gini, kalau dalam ilmu tasawuf menyukai namanya mahal. Artinya sering dianggap sebagai kecenderungan hati yang dangkal. Itu namanya menyukai. Ya, sementara mencintai namanya mahabbah. Itu cinta namanya. Dalam ilmu tasawuf artinya adalah ketika ada ikatan batin mendalam yang didasari dengan makrifat, pengenalan, mengetahui kepada Allah. Maka cinta sejati namanya isyqal hakiki. Apa itu? Mencintai Allah, sedangkan cintanya selainnya namanya isyqaq majazi. Gitu loh. Cinta selain Allah itu seperti itu. Isyqal majazi. Artinya apa? Dianggap sebagai jembatan atau bayangan dari cinta ilahi. Aku mencintai dia. Masya Allah, dia cantik sekali ya. Mawar, bunga mawar ini indah. Bunga mawar ini indah. Apalagi yang menciptakan pasti lebih indah. Dan Allah itu jamal. Allah itu mencintai yang indah-indah. Dan Allah itu maha indah. Dia baik. Apalagi Allah yang menciptakan dia bisa jadi orang baik. Dan aku mencintainya karena Allah.
Jadi tingkatan kedalaman keterikatan gitu loh. Ya. Menyukai itu kecenderungan alami kalau suka, atau kesenangan terhadap sesuatu yang melezatkan, memberi manfaat. Seringkali masih terikat hawa nafsu tuh. Ya. Saya suka nih sama dia nih. Ya suka aja, dia cantik, dia ganteng, dia cerdas, dia pinter. Dia bodinya bagus, tinggi, putih, mancung, matanya bagus, wajahnya bagus, gagah, bohai, banohel, banehol, apalah gitulah namanya. Tapi kalau perasaan yang mendalam itu namanya mahabbah, yang menguasai hati. Seringkali diikuti rasa rindu, namanya sauk gitu loh. Yang mengorbankan total merupakan kondisi jiwa, ahwal, gitu loh. Maka ada namanya objek cinta yang hakiki dengan yang majazi. Menyukai seringkali diarahkan kepada makhluk, keindahan duniawi, cinta imitasi namanya. Tapi kalau mencintai, biasanya puncak tertinggi dalam mencintai Allah semata. Saya tuh mencintai Allah, tapi saya perlu wasilah dengan saya berumah tangga dengan orang-orang yang disuruh sama Rasulullah bla 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 seperti ini. Tapi sebetulnya hakikatnya saya tetap mencintai Allah. Tapi saya perlu perantara tadi. Begitu. Jadi proses atau pengenalan menyukai bisa muncul instan karena kecocokannya. Gitu loh, lahiriahnya. Itu namanya menyukai. Tapi kalau seumpama mencintai biasanya tidak akan muncul kecuali didahului dengan apa? Dengan pengenalan, makrifat. Oh, dia saya udah kenal, dia bla 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 bla, yang mendalam terhadap sifat-sifat yang dicintainya. Gitu. Nah, motivasinya kalau menyukai itu masih sering mengharap imbalan kalau menyukai itu. Atau kepuasan diri saja, untuk puas diri aja. Tapi kalau nanti mencintai, motivasinya itu apa? Adalah cinta di mana tanpa alasan dan tanpa pamrih, dia lebih tulus. Ya. Seiring dengan gambar sebagai cinta di mana Tapi kan gimana? Ustadz, tapi kan makhluk manusia khususnya itu kan juga dianugerahi nafsu, diantaranya adalah syahwat gitu loh, Tad. Nah, itu kan akan menjadi satu trigger juga gitu, Tad. Ya memang kita bukan malaikat, Dalam kita konteks manusia. cinta. Kita itu bukan Nah, itu dia. malaikat. Jadi Ya memang harus ada syahwat, cuman kita tuh bisa melebihi malaikat kalau syahwat itu ditundukkan, bukan dihilangkan. Gitu loh. Kita ada nafsu, tapi nafsu itu tunduk dengan syariat. Al-aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Asal muasal manusia terikat dengan hukum syariat. Sahwatnya kita ini nalurinya manusia mencintai pasangan lawan jenis, tapi harus mengikuti syariat. Jadi jangan dipikir, kamu tuh nikah itu gara-gara syahwat. Kamu poligami gara-gara syahwat. Terus gimana cara nyenengin pasangan kalau nggak pakai syahwat? Lu baca Yasin malam pertamanya 100 kali gitu. Lu pakai syahwat. Tapi syahwatnya tetap didahului dengan nikah. Masa lu pengen prikitiu, gua nggak perlu prikitiu, itu syahwat. Gua cuman pengen ngaji aja, ngatamin Quran 3 kali sampai pagi. Terus bisa seneng gitu, beleng-beleng. ini kan Jadi Bunda Norma. mahabbahnya nggak semurni yang ya. Jadi gini Bunda Norma. Ada iblis, ada yang namanya malaikat. Manusia ini bisa jadi dia lebih jahat daripada iblis. Bisa jadi dia lebih tinggi daripada malaikat. Ketika ada elemen-elemen yang ada pada diri kita termasuk syahwat, maka ada nafsu. Nah, tingkatan-tingkatan nafsu itu seperti apa sih menurut orang-orang tasawuf? Ya. Bunda Norma, ketika kita paham ya, tingkatan-tingkatan nafsu ya. Tingkatan-tingkatan nafsu menurut orang-orang ahli hikam, kita harus sadar Bunda Norma bahwa manusia itu memiliki yang namanya tingkatan. Pertama dasarnya itu nafsu ammaroh, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Di sana tuh tingkatannya ada ego, keinginan, syahwat. Ada pada diri manusia, nggak bisa dipungkiri. Ya kan?
Tapi ketika dia nanti dapat hidayah, dapat taufik, dapat rahmat, ini nafsu ammarah tadi berubah menjadi nafsu lawamah. Apa itu jiwa yang menyesali diri? Saya nafsu sama dia, saya pengen nikah sama dia. Tapi kan saya ini aduh nggak bisa lah, masa saya kayak binatang. Saya harus nikah lah. Lari itu dari penyesalan, oh saya harus nikah. Dapat dia rahmat lagi nih dari nafsu lawamah, naik lagi jadi nafsu mulhamah. Gitu loh. Nafsu yang mendapatkan ilham dari Allah. Nanti ketika dapat lagi rahmat, tingkatannya naik lagi dari nafsul mutmainnah. Makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gitu loh. Maka disitulah mutmainnah, jiwa yang tenang. Tetap jiwa yang tenang diawali tadi dari nafsu ammarah tadi. Pengen rumah tangga tenang ya, karena kan dari permasalahan proses tadi jadi tenang. Jangan dibilang posisinya ujuk-ujuk, wah lu nikah pakai nafsu aja lu. Ya sekarang kalau nikah nggak pakai nafsu, lu mau pakai apa? Pakai jari. Beleng-beleng, masa iya malam pertama nggak pakai prikitiu gitu, terus malam pertama enggak, gue mau baca yasin aja sampai 1000 kali gitu loh. Terus bisa beleng. Nafsu tuh nggak bisa dihancurkan, nggak bisa dihilangkan. Nafsu tuh harus tunduk kepada syariat. Jadi jangan bilang lu nikah tuh cuman nafsu aja, lu poligami cuman nafsu aja. Gimana nyenengin istri atau nyenengin suami kalau nggak pakai nafsu? Gue tanya, ayo gimana coba? Coba gimana nyenengin bini ini nikah nih gitu? Gimana kalau nggak pakai nafsu nyenengin ini gimana caranya? Coba jujur. Jadi Tapi kan Ustaz, jangan terlalu apa ya? tapi kan Ustaz, Terlalu munafik kita sebagai manusia itu memang ada nafsu. Paham ya? Di sini udah jam 10 nih teman-teman. Aku izin